Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Shadaqallahul azim. Urang teraskeun deui kana bahasa nu katunda membahas tentang kaparat alias hukuman bagi orang yang melaksanakan persetubuhan terhadap istrinya di siang hari. Yang dimaksud dengan siang hari berarti setelah sholat subuh pun itu sudah kategori siang, karena udah bukan malam lagi. Misalkan ya, setelah adzan subuh berarti sudah adzan subuh, sudah mulai start puasa. Tiba-tiba laki-lakinya mau bersetubuh sama si istrinya. Si istrinya serba bingung. Puasa berarti suami mau ada maunya. Tidak puasa bagaimana? Akhirnya si istri lebih memilih melayani suami. Maka sudah tahu sudah adzan subuh. Lalu orang tersebut melakukan persetubuhan. Maka tetap walaupun masih pagi, tetap itu disanksi, harus mengeluarkan kafarat. Lain lagi, melakukan persetubuhan dengan istrinya, ini dengan prasangka bahwa ini masih waktu belum terbit fajar. Maksudnya masih termasuk waktu malam. Nah, sehingga karena menyangka suami tersebut waktu itu belum terbit fajar, belum waktunya sholat subuh, akhirnya suami tersebut melakukan persetubuhan. Nah, bagi orang tersebut karena menyangka itu masih malam, maka tidak ada sanksi. Disebutnya wati subhat, tidak dikenakan sanksi karena itu menyangka. Beda lagi kalau si perempuan dan laki-laki tersebut sudah yakin bahwa waktu itu sudah subuh, berarti wajib mengeluarkan kafarat. Nah, selanjutnya, ya, walaupun jimanya tersebut istilahnya tidak sempurna, ya, dikatakan tidak sempurna jimanya misalkan, ya, si perempuan dan laki-lakinya tidak mengeluarkan sperma karena ribut-ribut misalkan, tetap walaupun jimanya tidak mengeluarkan sperma, tetap si laki-lakinya itu disanksi harus memerdekakan abid. Kalau tidak bisa berarti 2 bulan berturut-turut berpuasa. Yang ketiga, kalau tidak mampu berarti mengeluarkan beras sebanyak 60 liter, ya, dibagikan ke 60 fakir miskin. Juga melakukan persetubuhannya terhadap istri di siang hari bulan Ramadan walaupun bukan atas kemaluan si istri. Maksudnya bukan ke arah parjinya, tapi bagian belakangnya, duburnya si istri tersebut disetubuhi maksudnya pada siang hari di bulan Ramadan. Maka walaupun, ya, persetubuhan tersebut dilakukan, ya, bukan ke parji tapi ke dubur, tetap seorang suami itu batal puasanya dan harus disanksi, harus menerima sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Selanjutnya, Imam Ali radhiyallahu taala anhu ditanya, "Wahai Imam Ali, apakah pahala salat tarawih malam ke-20?" Imam Ali radhiyallahu taala anhu menjawab, "Wa fil lailatil isrina ya, yu'tillahu sawabas syuhada iwas solihin." Bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih pada malam ke-20, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala mati syahid dan pahala orang-orang soleh. Maka kategori mati syahid ini tidak semua bagus. Syahid itu terbagi 3 bagian. Jadi tidak semua syahid itu bagus akan mendapatkan surga. Karena kategori syahid ada 3. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang dimaksud dengan mati syahid sempurna ini disambut kematiannya
ruhnya disambut oleh bidadari surga, yaitu orang yang meninggal dunia untuk membela agama Allah. Misalkan seperti sahabat Nabi yang gugur di medan perang Uhud. Ya. Sampai-sampai 70 orang sahabat Nabi gugur, semuanya hafid Quran. Di perang Badar, perang pertama kali yang dilakukan umat Islam melawan orang kafir, orang Islam sahabat Nabi gugur 14 orang. Itu membela agama Allah, syuhada itu namanya. Itu namanya syahid dunia akhirat, surga bagiannya. Ada lagi syahidnya cuma syahid dunia aja. Orang ikut perang karena memang sudah melihat situasi. Mereka ikut perang itu karena memang melihat musuhnya lemah. Apabila musuhnya lemah, pasti musuh akan kalah. Dan musuh yang kalah tentu banyak bawaannya, banyak barang-barang bawaannya. Pasti menang, kata orang tersebut. Akhirnya ikut perang. Karena tujuannya bukan meninggikan, memuliakan agama Allah. Tapi dengan tujuan ingin harta rampasan perang. Mati di medan perang, itu belum tentu syahid akhirat. Namanya doang. Syahid dunia aja itu mah. Syahid dunia karena apa? Terkesan baik padahal di hadapan Allah tidak baik. Karena apa? Ikut perangnya bukan memuliakan agama Allah. Karena semata-mata ingin tujuan harta peninggalan orang-orang kafir. Yang ketiga, ada mati syahid akhirat. Itu baik. Mati syahid akhirat. Ya, siapa? Bagi orang yang meninggal dunia, bagi perempuan yang sedang hamil dan melahirkan, juga orang yang meninggal dunia karena wabah penyakit seperti yang terjadi saat ini. Itulah syahid-syahid akhirat. Yang tidak baik itu adalah orang yang mati syahid dunia aja. Ya, karena ada tujuan tertentu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.